saya Uzat Yanzira dengan NPM A1G024054 dari kelas 1B dengan dosen pengampu. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu adalah filsafat pendidikan. Teman-teman sudah tahu nggak sih apa itu filsafat pendidikan? Nah, sebelumnya filsafat sendiri berasal dari kata Arab yaitu falsafah dan Yunani filosofia yang artinya cinta kepada kebijaksanaan atau kebenaran. Lalu, filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mengeksplorasi tujuan, proses, sifat, dan idealisme pendidikan. Filsafat pendidikan sendiri memiliki berbagai tujuan. Yang pertama, mengembangkan kerangka konseptual untuk pembelajaran dan pengajaran dengan menyediakan kerangka kerja untuk memahami tujuan, proses, dan hasil pendidikan. Yang kedua, menentukan tujuan pendidikan dengan cara menetapkan tujuan pendidikan yang jelas seperti mengembangkan keterampilan berpikir kritis, moral, dan sosial. Lalu yang ketiga, mengarahkan kurikulum dan metode pengajaran dengan cara mempengaruhi pengembangan kurikulum dan pendekatan pengajaran. Dan yang keempat, mengkritis dan merefleksikan praktik pendidikan. Nah, para pendidik dapat mengkritis praktik pembelajaran mereka, memahami bias yang ada, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan keadilan dan inklusivitas dalam pengajaran. Terakhir atau yang kelima, menghubungkan pendidikan dengan nilai-nilai sosial, seperti menghubungkan proses pendidikan dengan nilai sosial dan budaya. Nah, materi selanjutnya yaitu teori manajemen pendidikan. Sebelumnya, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu manajemen pendidikan? Nah, manajemen pendidikan sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan seperti manusia, material, finansial, dan informasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan sendiri memiliki 4 tujuan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan seperti penilaian yang adil, kurikulum yang relevan, metode pengajaran yang efektif. Lalu yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, material, dan finansial. Dan yang ketiga, mencapai tujuan pendidikan institusi dengan meningkatkan tingkat kelulusan, mengembangkan kemampuan siswa, meningkatkan reputasi institusi. Dan yang terakhir atau yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan cara menyediakan dan pemeliharaan lingkungan fisik dan psikologis. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan memiliki berbagai fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengadilan, koordinasi, dan pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.